Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, pada sore hari ini kita akan mengkaji tentang keabsahan data dalam riset kualitatif. Jadi kalau dalam kuantitatif itu ada istilah uji validitas dan reliabilitas instrumen. Kalau dalam kualitatif namanya pengujian keabsahan data. Nah, itu bedanya itu. Sekali lagi, kalau dalam kuantitatif kita mendengar istilah validitas dan reliabilitas instrumen. Kalau dalam kualitatif namanya pengujian keabsahan data. Oke, saya akan share screen terkait materi pada hari ini. Bentar, belum ke itu. Saya buka dulu di apa namanya? Iya, belum ada. Tadi itu udah kebuka perasaan. Sebentar, punten sebentar ya. Jadi nanti Anda ketika melakukan penelitian kualitatif, maka juga harus Anda cek apakah data Anda itu memenuhi ya kriteria sah sehingga ada justifikasi kebenaran atas apa yang Anda teliti. Nah, ini kita share sebentar. Udah nampak belum? Oh ya. Ya. Di helm no. Udah nampak belum? Lama juga. Oke. Jadi ini bahan ajarnya adalah keabsahan data penelitian kualitatif. Tadi udah saya jelaskan. Kalau dalam riset kuanti ada uji validitas dan reliabilitas instrumen. Kalau dalam riset kualitatif namanya keabsahan data penelitian kualitatif. Kita langsung masuk ke materi. Jadi riset kualitatif Anda itu harus diuji. Yang pertama adalah uji kredibilitas. Uji kredibilitas itu intinya adalah untuk mengetahui apakah yang Anda tulis dalam laporan penelitian itu sama dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Contoh, Anda meneliti tentang praktek rentenir di pasar misalnya. Itu udah banyak yang meneliti, kemudian Anda nggak terjun ke lapangan. Anda hanya membuat tulisan berdasarkan pendapat-pendapat, diramu menjadi sebuah skripsi. Nah, itu berarti karya Anda tidak memenuhi aspek kredibilitas datanya. Karena Anda tidak terjun di lapangan dan mengetahui secara mendalam tentang objek itu. Sama,
ketika Anda menilai seseorang hanya sepintas, maka Anda juga bisa jadi menemukan data yang parsial yang tidak sesungguhnya menggambarkan seseorang yang Anda kenal secara sepintas tadi. Meskipun ada istilah love at the first sight, jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi kadang-kala kalau nggak didalami bisa tertipu. Senyum, ternyata senyumnya senyum palsu misalnya. Ya, itu berarti kan senyum yang tidak sesungguhnya. Maka uji kredibilitas data itu adalah untuk mencocokkan apakah yang Anda tulis itu betul-betul seperti kenyataan sesungguhnya. Saya ulangi lagi. Uji kredibilitas itu untuk mengetahui apakah yang Anda tulis dalam riset kualitatif sama dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah perpanjangan pengamatan. Jadi yang Anda lihat sepintas itu jangan langsung dijadikan sebuah karya paten, tapi itu baru sementara. Diamati sekali, diamati 2 kali, diamati 3 kali, sehari, 2 hari, 3 hari, sampai lama. Baru Anda bisa melihat sebenarnya dia itu seperti apa atau objek penelitian itu seperti apa. Maka kalau dalam tradisi maupun ajaran itu kan kalau kita ingin mengenal seseorang lebih mendalam diajak aja jalan-jalan yang lama gitu. Bagaimana dia behaviornya di jalan, karakternya di jalan, apakah dia mengeluh atau tidak, apakah dia mudah lapar atau tidak dan sebagainya. Nah, di perjalanan itu ketahuan. Nah, itu namanya Anda sebagai sahabat melakukan uji kredibilitas. Ya, jadi diamati secara waktu yang cukup lama, tidak hanya sepintas. Itu salah satu cara menguji kredibilitas. Yang kedua, cara menguji kredibilitas itu adalah meningkatkan ketekunan. Apa yang Anda lihat, kemudian Anda segera mencari teori, referensi, penelitian terdahulu tentang fenomena itu. Besok dilihat lagi, cari referensi lagi. Apakah yang ada itu menggambarkan yang sesungguhnya? Apakah fenomena itu adalah fenomena yang sesungguhnya? Nah, itu namanya kredibel. Yang ketiga, Anda juga bisa melakukan yang namanya triangulasi untuk mengetahui uji kredibilitas. Triangulasi itu ada 3. Yang pertama adalah triangulasi sumber. Anda kenal seseorang, maka untuk mengetahui seseorang itu secara benar, ya Anda bertanya dong kepada berbagai sumber. Bertanya ke temannya, bertanya ke adiknya, bertanya ke tetangganya, dan lain sebagainya. Si fulan itu seperti apa misalnya. Nah, itu berarti Anda melakukan triangulasi berbasis sumber. Berikutnya ada yang namanya triangulasi berbasis teknik. Maksudnya apa? Ya, dan ini kan ada macam-macam cara pengambilan data itu, ada wawancara, ada dokumentasi, ada observasi, dan lain sebagainya. Apakah yang dia katakan itu sama dengan data yang tertera dalam tulisan? Misalnya, Anda meneliti seorang supervisor. Dia cerita bla 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 tentang produknya. Maka Anda jangan langsung menyimpulkan, tetapi coba saya lihat brosurnya misalnya. Atau akan saya amati apa yang dia sampaikan tadi. Apakah konsisten? Artinya konsisten itu antara ucapan dan data itu sama atau tidak. Nah, itu cara menguji kredibilitas melalui triangulasi teknik. Bisa juga Anda melakukan triangulasi waktu. Triangulasi waktu itu seperti ini.
Misalnya kita mau mengetahui gimana perilaku ya, siang seperti apa, sore seperti apa, malam seperti apa, pagi seperti apa, minggu depan seperti apa, bulan depan bagaimana seperti apa. Lah itu namanya Anda melakukan triangulasi waktu. Apakah perilaku yang ditunjukkan itu konsisten antara sekarang sama besok? Ya, kalau nggak konsisten ya berarti Anda harus terus-terusan melakukan triangulasi berbasis waktu. Seperti itu. Berikutnya, untuk menguji kredibilitas itu adalah analisis kasus negatif. Contoh, Anda mau meneliti di sebuah wilayah. Ada 10 orang yang Anda tanyai. 9 orang menjawab A, 1 orang menjawab B. Maka yang B itu harus Anda dalami itu. Kenapa dia B, yang lain kok A? Nah, dicari itu. Sampai Anda menemukan kenapa dia menjawab B. Kemudian ada juga yang namanya menggunakan band referensi dan member check. Boleh. Member check itu begini. Anda wawancara kepada seseorang. Hasil wawancaranya Anda tulis. Nah, Anda harus kembali kepada yang memberi informasi tadi, disuruh membaca apakah yang dia maksud itu sama dengan yang Anda tulis. Itu namanya member check. Nah, Anda boleh memilih nih di dalam laporan penelitian kualitatif Anda nanti. Dalam melakukan uji kredibilitas, apakah Anda melakukan perpanjangan pengamatan? Boleh. Meningkatkan ketekunan dengan melihat fenomena dengan referensi? Boleh. Melakukan triangulasi sumber? Boleh. Triangulasi teknik? Boleh, dan lain sebagainya. Kelemahan teman-teman kita kemarin, teman kakak tingkat Anda, uji kredibilitas ini ditulis di dalam bab 3. Pengujian keabsahan data 1, uji kredibilitas. Emang ditulis tapi tidak dilakukan. Jadi ketika ditanya, Anda nguji kredibilitas? Enggak, nguji Pak. Ya mana buktinya? Enggak ada buktinya. Karena mereka mungkin kurang memahami bagaimana cara menguji kredibilitas. Padahal bisa milih kita. Boleh perpanjangan pengamatan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah uji dependabilitas. Maksudnya bagaimana? Ya, artinya peneliti berikutnya dapat mereplikasi, meniru rangkaian proses tersebut. Siapa yang melakukan uji dependabilitas? Kalau mahasiswa itu adalah dosen pembimbing. Anda melakukan pembimbingan secara kontinu, secara terstruktur, terjadwal, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk uji dependabilitas Anda sebagai peneliti. Kecuali Anda borongan bab 1, bab 5 langsung jadi nodong dosen untuk tanda tangan, berarti Anda tidak melalui uji dependabilitas. Jadi nanti Anda harus menyatakan uji dependabilitas. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji dependabilitas dengan cara bimbingan secara kontinu. Pembimbing melakukan audit terhadap karya, mengoreksi, dan lain sebagainya, memberi input. Nah, itu namanya uji dependabilitas. Berikutnya, ada yang namanya uji transferabilitas. Begini maksudnya itu. Anda meneliti di sebuah perusahaan, ada 100 orang. Yang Anda wawancarai itu hanya 4 orang. Lah, apakah 4 orang itu merepresentasikan dari 100 orang yang ada di perusahaan tersebut? Maka dilakukanlah yang namanya uji transferabilitas.
Anda buat penelitiannya dari ketiga orang itu, kemudian yang lain disuruh membaca. Kalau ada yang komplain ya kita luruskan. Kalau semua sepakat ya berarti riset Anda telah memenuhi aspek uji transferabilitas. Jadi misalnya dia ngomong sebagai juru bicara atau sebagai pribadi gitu misalnya kalau dalam sebuah organisasi. Kalau dia sebagai perwakilan organisasi ya berarti dia harus memenuhi uji transferabilitas. Karena pendapat dia itu bukan pendapat pribadi tetapi mewakili sebuah institusi. Kemudian uji konfirmabilitas. Ya, uji konfirmabilitas itu mengkonfirmasi apakah informasi yang Anda peroleh dari informan kemudian Anda tulis dalam sebuah laporan itu memang diiyakan atau tidak oleh yang punya otoritas. Contoh, Anda meneliti bunga bangsa misalnya. Responden Anda itu adalah para staf akademik. Kemudian Anda wawancarai para staf akademik itu. Hasil wawancara Anda buat dalam sebuah karya. Nah, karya itu dalam konteks riset kualitatif harus dibawa ke Pak Rektor idealnya. Kenapa? Karena kita mau konfirmabilitas, kita mau konfirmasikan apakah pendapat yang diberikan oleh para staf itu sesuai dengan realitas yang nantinya diamini, diiyakan oleh pemegang otoritas yang dalam hal ini adalah rektor. Kemudian, yaitu saya terakhir konfirmabilitas. Jadi nanti Anda harus menyatakan di bab 3 itu. Bab 3 yang bagian akhir kan uji keabsahan data, 1 uji kredibilitas. Misalnya begini, penelitian ini di dalam pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara triangulasi sumber. Nah, misalnya Anda harus menyatakan seperti itu. Kemudian Anda jelaskan triangulasi sumber yaitu memperoleh atau menemukan, mencari informasi dari berbagai sumber yang terkait dengan objek kajian. Kita mau mengetahui bunga bangsa, ya sumbernya jangan hanya para staf atau para dosen, tetapi para mahasiswa juga. Namanya triangulasi sumber. Kemudian Anda jelaskan dependabilitas, tadi sudah saya jelaskan melalui kegiatan bimbingan terstruktur, kemudian diaudit oleh dosen. Kemudian Anda jelaskan juga uji transformabilitas. Dalam uji transformabilitas ini penulis misalnya melakukan diseminasi terhadap karya yang telah disusun, di mana para pembaca utamanya adalah komunitas yang menjadi wilayah penelitian, ya, mengkaji apa yang telah tulis, yang telah diwakili datanya oleh 3 informan kunci yang Anda pilih misalnya. Kemudian uji konfirmabilitas. Uji konfirmabilitas dalam penelitian ini dilakukan misalnya dengan cara menyampaikan naskah kepada pemegang otoritas untuk dibaca dan dikaji, dan berikutnya adalah untuk disetujui atau dikoreksi. Jadi seperti itu. Jadi nanti Anda harus menegaskan sehingga apa? Sehingga penguji itu paham. Jangan sampai Anda ditanya, Anda ini riset kualitatif ya? Iya Pak. Uji konfirmabilitasnya ngapain? Terus Anda nggak tahu ngapain kok. Padahal itu kan sudah Anda tulis di bab 3 bahwa Anda akan melakukan uji konfirmabilitas. Jadi kelemahan kita itu kadang menulis, merencanakan, tetapi tidak kita lakukan di dalam proses penelitian. Nah itu saya stop share screen.
Mangga yang mau bertanya, silahkan. Mangga. Iya. Mm-mm. Ya, gini aja, kalau WhatsApp kan banyak banget nanti menumpuk, takutnya tidak tercover atau tidak terbaca. Anda gimana kalau kita menentukan satu hari kemudian kita ketemu gitu, bisa nggak? Hari Sabtu siang bisa? Ya Sabtu siang nggak apa-apa. Sabtu siang kita ketemu di kampus, Anda bawa print-printan, nanti gimana? Halo? Sabtu bisa nggak? Jam 1. Jam 1 bisa nggak? Ya udah. Oh, iya. Gimana? Yuk. Iya, iya. Iya. Ya, kalau misalnya yang jam 1-nya nggak bisa, saya tunggu sampai jam 4 dah. Iya. Mm. Oke. Ya iya, biar saya nyoret-nyoretnya gampang. Ini harusnya begini-begini kayak gitu. Ya, ya. Hah? Yang masih kerja dititipin. Dititipin aja. Tapi terus jangan semua titip gitu. Yang sempat enaknya ketemu karena apa? Karena biar saya bisa menjelaskan. Ini begini gitu. Ya. Yang nggak bisa titip aja nggak apa-apa. Minggu saya ada acara minggu. Yang lain bingung nggak apa yang saya sampaikan tadi itu? Gampang. Nanti kalau bingung yang di bab 3-nya nanti saya kasih tulisan pas pas di sana. Pas di. Kalau yang rumahnya deket hari ini malam ini saya ada acara ngajar kelas malam loh di kampus karena offline sampai jam terakhir hari ini saya. Kalau yang rumahnya deket dan udah di print ya main aja ke kampus ketemu sebentar. Tapi ya jangan dipaksakan, nggak indah kalau dipaksakan. Bisa Sabtu aja dah. Ada yang bertanya lagi? Ya harusnya bab 3 plus instrumen. Yang benar tuh bab 3 plus instrumen. Baik kuanti maupun kuali, bab 3 plus instrumen. Kalau yang kuali berarti plus daftar pertanyaan. Kalau yang kuanti berarti plus kuesioner atau angket. Nah, itu yang benar seperti itu bikin proposal tuh. Biar nanti penguji itu langsung mengaudit apakah instrumennya bisa atau tidak. Kalau instrumennya bisa, Anda bisa langsung penelitian sebulan selesai lulus sudah. Ada yang bertanya? Ya, kan ada kajian teori ya kan ya. Bab 2 kajian teori. A deskripsi. Ya nanti ngelihat di buku panduannya aja, bunyinya landasan apa apa kajian sama aja sih. Sama. Hanya melihat di panduan akan lebih elegan aja.
Ya, misalnya bab 2 boleh kajian, boleh landasan teori. A. Deskripsi teori. Kemudian deskripsikan variabel 1 dan seterusnya. B. Kajian pustaka. Kajian pustaka itu sama dengan penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu. C. Kerangka berpikir. D. Ini hanya khusus untuk kuanti hipotesis penelitian. Kalau kuali tidak mengenal hipotesis penelitian. Kayak gitu. Jadi kalau kuali hanya ada 3, deskripsi teori, kajian pustaka, dan kerangka berpikir. Kalau kuanti, deskripsi teori, kajian pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Nah, seperti itu. Oke ya? Oke. Mahrib, mau lanjut? Masih yang bertanya? Ya, mangga. Ya, ya, terus? Kan Anda udah belajar semua kan? Analisis data, analisisnya ya udah belajar statistik juga. Ada yang bingung? Kalau nggak ada, kita maghrib, saya langsung ke kampus nih mau ngajar kelas malam. Mangga, mangga, masih ada kesempatan. Mas Budin Budiawan. Gimana? Itu yang tadi bab 2 itu beberapa kampus menyebutnya kajian teori. Ada yang menyebut landasan teori lah, itu sama aja. Kalau kajian sebentar, gimana? Kalau BBC yang terbaru itu kajian teori, yang terbaru. Yang baru mau cetak. Eh? Oke, kalau kajian pustaka itu sama dengan penelitian yang relevan, sama dengan penelitian terdahulu. Jadi penelitian yang temanya dengan Anda, yang dulu saya ajarin, masuk ke Google, ketik abstrak, jurnal, topiknya PDF itu loh. Pernah kan? Ya udah. Ada lagi? Yang ini nanti tak yang ini nanti tak upload lagi, yang barusan ini tak upload lagi, ya. Ya nanti tak upload. Saya upload di e-kampus. Ya nanti kan ketika ketemu nanti saya jelaskan. Oke ya. Cukup ya. Oh iya, mangga, mangga, mangga. Ya asal kita tahu lengkap sumbernya ya bisa aja. Mas kan kalau kita, halo, caranya itu Anda mau cara jujur atau cara kreatif tergantung. Kalau cara jujur mau footnote jadi body note dibulak-balik kan kita megang bukunya, ya enggak? Atau jurnalnya, ya kan? Lah kalau kita kreatif, kita ngejar ke Google, misalnya bukunya siapa, kita masuk ke Google, kita klik buku itu tahun berapa, sambil Anda klik daftar pustaka, nanti ketahuan itu buku aslinya tuh. Itu cara kreatif itu. Kalau sekarang kan body note. Ya, sekarang body note. Kecuali pasca ya, pasca kita masih pakai footnote. Karena kita kalau ke jurnal-jurnal internasional maupun mau konferensi itu sekarang udah pakai body note semua.
Anda udah belajar Mendeley kan? Ya udah belajar Mendeley mah udah ahli, gampang wes. Gampang kalau udah bisa Mendeley mah. Nggak bakal terlewat. Ya kecuali skripsi lama yang Anda print. Nah, itu ngaco namanya. Ada lagi yang bertanya? Oke, terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Kita praktek verbatim dan reduksi data ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urung diabsen kok tutup sih. Mahasiswa.